96 FM Mercury, informatif inspiratif. Kita masih bersama-sama di perjalanan kita untuk pagi hari ini di Mercury Morning Show. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa di titik 8 sampai 9 pagi ada dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia, dan diinisiasi oleh teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada bosnya yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik, puji Tuhan. Sehat ya. Iya, terima kasih Mas Aldi. Semoga sahabat Mercury dimanapun berada juga sehat dan semangat terus. Amin. Baik. Selain Bu Novi, hari ini Bu Novi juga mengundang narasumber tamu, yaitu Pak Rumadono Sumanto SMH dari The Lifestyle Hotel. Karena kita akan berbicara tentang perencanaan tenaga kerja selama masa pandemi. Dan secara khusus kita akan belajar hari ini bagaimana manajemen hotel menyikapi kondisi-kondisi yang ada. Yang pasti pukulan terberat memang karena hotel ini masuk bagian dari pariwisata itu yang paling memang terdampak luar biasa begitu ya. Terdampak luar biasa ya. Padahal kalau kita amati kan 10 tahun terakhir inilah gitu ya. Itu kan industri hotel itu benar-benar luar biasa juga. Luar biasa. Pariwisata itu ya dibuka gitu ya. Dukungan pemerintah besar gitu. Terus ekonomi kreatif dan sebagainya wis luar biasa. Ternyata ya itu tadi yang lagi di puncak-puncaknya gitu. Kayaknya langsung harus dihempaskan. Iya. Enggak pelan-pelan gitu. Ini mohon maaf untuk teman-teman di hotel. Betul. Seperti itu. Benar-benar pukulan telak yang luar biasa, dan mau nggak mau yang tadinya itu kondisinya sedang bagus-bagusnya. Kita kan melihat nih di Surabaya aja misalnya nih ya, hotel baru itu kan setengah mati sudah. Iya. Gitu kan luar biasa gitu. Terus juga hotel-hotel yang kelasnya di atas itu itu juga makin banyak. Terus di daerah-daerah kita lihat tempat-tempat wisata, bahkan dibikinnya itu ya yang hotel-hotel yang sesuai dengan kekhasan daerahnya, seperti memanfaatkan potensi alam yang ada di sana, mau di pinggir pantai lah, mau daerah pegunungan gitu, benar-benar mengeksplorasi alam. Dan itu kan sebenarnya penyerapan tenaga kerjanya juga lumayan. Lumayan artinya ya banyak yang ke sana, banyak yang berminat. Anak-anak muda mungkin juga banyak yang suka gitu ya, karena bekerjanya itu lebih sesuai style mereka gitulah ya, yang santai, yang cozy lah, gitulah. Dibandingkan mungkin kerja-kerja di kantoran yang buat mereka menjemukan gitu kan, apalagi di tempat-tempat resort, di pariwisata dan sebagainya yang ya buat anak muda itu pasti seneng lah gitu ya, adventure dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang unik yang belum semua temennya punya kayak gitu kan. Itu kemewahan luxurious buat mereka kan, seperti itu. Nah, mau nggak mau kan ya itu tadi banyak tenaga kerjanya, terus kemudian karena situasinya berbalik, mau nggak mau kan akhirnya harus ngatur strategi. Makanya kita pagi ini akan mengundang tamu dari hotel. Kebetulan beliau ini sebenarnya adalah juga ketua pengelola SDM-nya hotel kayak gitulah. Kayak ada asosiasinya gitu, perhimpunan hotel ini yang pengelola SDM-nya itu ada asosiasinya. Nah, beliau ini adalah juga ketuanya ini asosiasi SDM perhotelan. Menarik ya, nanti karena kan pasti insight-nya banyak dari Pak Rumadono ini bersama teman-temannya yang berkumpul dalam asosiasi itu. Jadi kita sebenarnya bisa dapat insight. Mungkin beliau sedang ada di perjalanan, mudah-mudahan begitu ya. Iya, semoga segera sampai dan tidak kesasar. Kayaknya sudah dikasih map, kan tinggal nutul ya. Oh iya. Tinggal nutul gitu sih bisa sampai sini. Iya, kalau berangkat ya kita nggak tahu rumahnya di mana, tapi kalau hotelnya ada di Gubeng ya, Lifestyle itu ya. Iya, di depannya ini Sahid. Di depannya Sahid. Oh iya. Itu kalau dari itu kan satu arah yang kiri jalan. Seperti itu. Iya. Menarik memang karena kalau kita mencermati jualan hotel itu, quote unquote ya, jualan hotel itu adalah jualan-jualan yang
semuanya sangat terdampak dengan pandemi ya. Sangat terdampak. Misalnya mereka jualan kamar juga kalau orang nggak boleh liburan nggak bisa. Mereka jualan mais kalau misalnya orang nggak berkumpul, nggak offline, nggak boleh offline, semuanya dilakukan secara online juga mereka nggak bisa. Paling-paling yang mereka bisa lakukan adalah menjadi perusahaan catering ya, ala-ala catering begitu ya. Iya, seperti itu ala-ala catering dan saya nggak tahu juga mungkin ada servis-servis dari hotel yang kemudian bisa diekspan gitu ya. Jadi yang support kan ini kan misalnya nih kalau karena okupansinya kosong, sementara kemarin rumah sakit juga sulit, terus kemudian ada orang yang sebenarnya terdampak COVID tetapi tidak butuh peralatan medis, hanya butuh bisa isoman, jadi tempat untuk isoman, ya. Itu yang kemarin sih saya amati ya dari saya orang luar gitu kan, itu yang menjadi alternatif pendapatan buat mereka, tapi tidak semua manajemen hotel kan memilih hotelnya dijadikan tempat itu gitu. Saya juga melihat mungkin kalau boleh menyebut nama karena memang yang paling banyak ya Hotel 88 lah ya yang sempat ketika itu memutuskan. Tetapi kenapa hotel-hotel yang lain tidak melakukan itu? Apakah ngeri juga atau risih juga begitu ya? Iya, mungkin karena takut setelahnya itu justru nanti mengembalikan ininya. Wah, ini bekas Covid ini bahaya. Iya. Barangkali seperti itu begitu ya. Iya, mungkin seperti itu gitu. Nah, saya tidak tahu. Nah, kalau ini khususnya nanti kan sebenarnya yang kita mau diskusikan adalah bagaimana mereka merencanakan tenaga kerjanya kan. Misalnya begini nih, dari yang sekarang sudah ada, yang kemarin saat awal pandemi sudah ada, itu harus diapakan nih gitu kan. Kan pasti oversupply kayak gitu kan. Jumlahnya banyak gitu. Jadi secara khusus kan kita nanti akan bicara tentang itu gitu ya. Jadi tentang bagaimana sih sebenarnya dari yang kondisi oversupply terus kemudian mereka menyikapinya seperti itu. Terus kemudian setelah itu situasinya ini tidak kunjung jelas arahnya kemana gitu ya. Ini PPKM-nya ini semalam masih katanya diperpanjang sampai 18 Oktober. Betul, Oktober gitu kan. Nah, itu kan juga masih ini wait and see kayak gitu ya. Tapi yang sebenarnya kabar gembiranya sudah sekitar 2 minggu ini saya hadir di beberapa acara yang diselenggarakan di hotel. Iya, oh gitu jadi sudah ada peresmian launching kemarin itu medical tourism. Itu juga sudah di hotel ya. Tapi memang dengan prokes ketat ketika kita akan masuk kita harus swab dulu. Terus kemudian apalagi kapan itu ada pelantikan dari alumni UNER pengurus alumni UNER. Nah, itu juga itu di tempat-tempat yang publik juga. Terus kapan lagi ada acara dari Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Itu juga sudah, tapi hybrid ya kalau yang itu. Sebagian ini hybrid. Jadi selalu memang ada yang hadir, tetapi yang hadir selain itu yang tidak hadir langsung, yang online, yang virtual lebih banyaknya tetap online. Ya, seperti itu. Tapi udah mulai ada geliat-geliat begitu ya. Betul, dan juga cara penyajian makanannya, misalnya snacknya gitu ya. Snacknya itu meskipun ditaruhnya tetap di plate yang kecil itu, tapi sudah di wrap plastik itu seperti itu. Jadi sudah enggak orang ngambil sendiri seperti itu, ya udah dibagikan ke personal gitu, tetapi ya sudah isinya macam-macam, silahkan wis dinikmati sendiri gitu. Tapi itu kalau saya beberapa kali juga melihat kayak gitu, ya mungkin memang belum terbiasa ya. Artinya gini, kalau misalnya dari sekian menu itu ada beberapa menu yang kita favorit gitu ya, tapi ada menu yang kita nggak suka gitu. Kalau dulu ketika buka-bukaan los-losan kan kita suka ngambil yang menu kita suka itu lebih banyak. Sekarang nggak bisa. Sekarang itu semuanya rata gitu, kayak dibatasi gitu, nggak enak gitu. Nggak enak ya Mas. Tapi kan sebenarnya ada juga yang di-serve kan, maksudnya kita tinggal jalan aja gitu, terus kita nunjuk-nunjuk gitu kan. Iya. Tapi kan nggak enak kalau misalnya dikasihnya sedikit gitu ya, terus nambah dong. Lagi. Saya nggak, jadi aduh, kalau kita ngambil sendiri itu kan sesuai porsi kita gitu kan. Kalau misalnya ketemuan ya Mas ya. Iya, oleh ketemuan. Saya beberapa kali kayak gitu dalam hati, jadi aduh kok nggak nyaman juga begitu ya. Iya. Oke, dan apa yang kemudian sambil menunggu kehadiran narasumber untuk pagi hari ini, saya masih berbincang bersama Bu Novi ya.
Iya. Iya, oke. Baik. Jadi kalau mungkin yang bisa kita ini kan adalah kalau dulu perencanaan tenaga kerja yang konvensional nih, konvensional. Ini meskipun ini juga saya rasa juga berlaku di bisnis hotel, ya kita ini lebih mengisi gap jumlah lah gitu ya. Jadi mesti orientasinya lebih ke jumlah gitu ya. Jumlah, terus kemudian mungkin keahlian gitu ya. Keahliannya seperti itu. Terus mungkin seperti itu saja ya. Terus kemudian mungkin pertumbuhan gitu ya. Pertumbuhan itu dilihat dari sejarah growth-nya, misalnya berapa persen lah, misalnya rata-rata pertumbuhan tenaga kerja. Maksudnya lihat salesnya ya. Jadi kalau salesnya meningkat berarti kan makin banyak gitu ya, ditambah dengan perluasan hotel dan sebagainya, sehingga mereka bisa proyeksi bahwa kurang lebih kita butuhnya berapa gitu ya. Jadi dari jumlah gitu, antara mungkin yang keluar yang masuk berapa orang, keluar berapa, sisanya berapa gitu lah, kayak stok kayak gitu. Terus kemudian itu tadi orang di bagian apa seperti itu. Terus juga berdasarkan sejarah gitu ya, dari riwayat yang sebelumnya berapa banyak jumlahnya growth-nya seperti itu. Kalau yang saat sekarang nih mestinya harusnya lebih agile ya Mas, karena tantangannya juga luar biasa gitu. Yang pasti kalau yang sekarang ini kita ngelihatnya lebih ke ini dulu ya, ngelihat lagi nih. Pasti kan bisnisnya orientasinya lagi kemana gitu ya. Bisa jadi pivot gitu ya, pindah ke industri lain. Atau mungkin nih kayak hotel gitu ya. Mungkin kan pasti si ownernya gitu pasti sudah mikirkan nih kira-kira apalagi yang akan dibuat. Kalau hotel-hotel yang chain hotel saya nggak tahu ya. Mungkin mereka punya strategi yang lainnya gitu. Nah tapi kalau ini sekarang kita harus ngelihat dulu nih kira-kira ini akan kemana, dan itu tadi orientasinya bukan hanya jumlah tetapi juga orang yang ada ini harus multi skill gitu. Artinya kita harus siap bahwa orang ini bukan hanya bisa melakukan satu jenis pekerjaan. Artinya beberapa pekerjaan yang sejenis itu mereka diekspan kompetensinya untuk gitu. mengurangi jumlah ya supaya jumlahnya bisa lebih artinya juga ketika situasinya gitu ya. Seperti sekarang kita ini tidak harus orang nggak jadi spesialis gitu. Kalau jadi spesialis kan jadi jumlahnya jadi banyak. Jumlahnya lebih banyak, gitu betul. Kan. Jadi kita ini kan kita harapkan mereka juga kompetensinya lebih ke generalis, artinya menguasai beberapa bidang. Yang tapi ya tentunya yang tadi saya katakan tetap mungkin satu rumpun yang masih relevan gitu kan. Kalau misalnya orang yang sudah di bagian kitchen gitu kan ya, kita pasti orientasinya bukan yang ke room lagi gitu ya. Jadi mau nggak mau ke sana gitu. Terus itu tadi bahwa ngelihat bisnisnya mau kemana, terus tadi kita mesti ngelihat dulu nih ke dalam gitu ya. Ke dalam tuh artinya SDM yang kita miliki seperti apa saat sekarang. Nah, kalau di hotel mungkin juga sudah sangat common kalau ada beberapa orang yang misalnya mereka hanya di-hire pada saat-saat mereka punya event saja gitu ya. Jadi kayak casual kayak gitulah. Seperti itu. Jadi mereka hanya dipakai pada saat-saat tertentu. Nah, tenaga yang perlu dievaluasi adalah mungkin pada saat sekarang ini tenaga inti gitu ya, core-nya mereka yang sesuai dengan core-nya mereka itu apa gitu kan. Itu apa saja yang mereka miliki lah. Dari apa yang mereka miliki saat sekarang ini kita harus ngelihat nih juga kompetensinya gitu. Artinya mereka memiliki kompetensi apa gitu. Nah, dari kompetensi apa yang dimiliki itu kemudian kita ngelihat juga sebenarnya ini seberapa harus ngelihat gapnya, istilahnya gini, kebutuhan kompetensi yang akan datang yang dibutuhkan dengan yang sekarang dimiliki orang-orang kita itu sudah cocok belum lah. Kalau belum cocok itu tadi bagaimana kita ini mengekspan upscaling orang-orang yang ada di tempat kita, kemudian memberikan tambahan-tambahan kompetensi sehingga kemudian bisa lebih sesuai lagi dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis yang akan datang gitu ya. Khususnya tadi kita bicara di hotel. Ya, oke. Sudah hadir di studio, baru saja hadir. Terima kasih banyak sudah, mungkin tadi sempat menggok-menggok ya. Pak Rumadono Sumanto SHMH dari The Lifestyle Hotel. Saya menyapa dulu saja sebelum saya harus tapi bolehlah kita ngobrol sejenak dengan Pak Rumadono Sumanto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merkuri. Ya. Merkuri Pak. Merkuri. Ya, kalau Merkuri nanti saingannya Bapak hotel juga. Ya betul. Merkuri ya. Merkuri. Biasa di hotel Pak. Ya.
Ini kalau saya memanggil biasa dipanggil apa Pak? Pak Dono. Pak Dono ya. Oke, Pak Dono lifestyle hotel. Kalau saya melihat beliau Pak Dono ini HR atau legal advisor PT Kairos Indonesia. Betul. Itu holding company-nya yang membawai The Lifestyle Hotel atau? Ya, jadi Kairos itu membawai beberapa. Itu boleh diangkat ke atas Pak daripada Bapak. Nah, ya gitu. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi Kairos itu bergerak di bidang usaha pariwisata yang membawai beberapa hotel di Surabaya. Di antara The Lifestyle Hotel, The Life Hotel, kemudian The Living, kemudian My Studio, kemudian ada juga mengelola beberapa hotel, Taman Melati Hotel, The Prime Royal, The Emerald. Itu beberapa hotel yang sudah Tapi semuanya perhotelan ya Pak ya? Hotel, khusus hotel ya, memang spesifik ke hotel ya, begitu ya. Oke, hari ini nanti kita akan, Bapak sangat ditunggu kehadirannya oleh sahabat-sahabat kita karena saya sudah men-trigger mereka untuk kita nanti pengen tahu insight seperti apa industri perhotelan ya Bu Novi ya, untuk bisa menyikapi kondisi-kondisi pandemi. Beberapa teman dari perhotelan sudah sempat kita undang, tetapi hari ini kita jauh lebih dalam daripada perbincangan yang sebelum-sebelumnya, bagaimana kemudian kita menyikapi kondisi yang ada. Tapi saya ke pesan-pesan dulu sahabat Mercury. Setelah ini kita nanti akan lanjutkan. Oke, tadi saya sempat sudah prolog banyak dengan Bu Novi dan sekarang saya memberikan kesempatan Bu Novi untuk bertanya kepada Pak Dono. Bertanya ya, Iya, ayo bisa tidak nanya? Biasanya jawab, sekarang nanya. Iya, ternyata bertanya juga susah ya. Oke. Baik Pak Dono, tadi kita ngobrol awal-awal gitu ya tentang betapa bisnis hotel ini booming gitu 10 tahun terakhir. Terus kemudian ketika kemarin kita kena pandemi itu juga ternyata luar biasa pukulan telaknya untuk teman-teman di perhotelan gitu Pak. Nah, selama ini ketika kemudian keluar waktu itu pengumuman dari pemerintah bahwa ada pembatasan beraktivitas, PSBB itu kan, terus aturan nggak boleh berkerumun dan sebagainya. Waktu dikeluarkan pengumuman itu apa yang terjadi pada saat itu dan selama pandemi ini bagaimana Pak teman-teman di hotel, mungkin yang overview garis besarnya dulu gitu. Ya, jadi sebenarnya dari sisi human capital di hotel itu sudah siap dalam keadaan apapun. Cuma kan ini memang jenis kejadian yang luar biasa yang tidak diduga, sehingga ada beberapa penyesuaian perilaku yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sekarang harus dilakukan. Kalau kejadian-kejadian di luar ini mungkin kita bisa antisipasi karena ini ada kejadian luar biasa sehingga ada beberapa hal yang belum pernah kita alami. Ini yang perlu penyesuaian sehingga kita membuat berbagai strategi untuk meningkatkan kesehatan, kemudian juga menjaga bisnis. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, tapi ya susah juga karena memang kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Di satu sisi kita juga harus menjaga kesehatan kita. Akhirnya kita mengambil kebijakan untuk mencutikan beberapa karyawan untuk mengambil cuti-cuti yang belum diambil. Sehingga cuti-cuti yang numpuk itu bisa diambil pada saat pandemi. Kemudian jadwal dari bekerja juga kita gilir. Sebagian work from home, 50% karyawan kita unpaid leave, 50% kita standby kan untuk general cleaning. Jadi kita upayakan karyawan tetap bisa bekerja, yang 50% untuk menjaga kesehatan di rumah sambil kita juga mematuhi ketentuan pemerintah. Dari bisnis kita berupaya untuk menyikapi ketentuan pemerintah ini dengan berbagai upaya dengan melakukan penjualan take away. Itu yang beberapa
strategi yang sudah dilaksanakan oleh beberapa hotel di Surabaya juga antisipasi di dalam pandemi ini. Ya. Kalau sekarang kondisinya sudah mulai membaikkah, Pak Dono? Sudah bagus, sudah 50% rata-rata okupansi. Gitu ya? Iya, sudah bagus. Iya. Dan dalam situasi yang seperti sekarang ini, kalau sudah balik 50% ini, kemudian apa yang kembali diubah atau kembali di-adjust begitu ya? Dari ketika belum ada pandemi, oke, kita harus pakai strategi ini ya. Nah, sekarang ketika sudah balik kembali begini ini, apa yang membedakan, Pak? Apakah kemudian tetap menggunakan pola-pola lama untuk mereka yang dirumahkan dipekerjakan kembali, atau seperti diskusi saya sama Bu Novi tadi bahwa sekarang kita masih belum pasti benar ini, artinya tetap tidak bisa karyawan sejumlah sebanyak sebelum pandemi ada. Jadi orang harus menjadi generalis, tidak melulu harus spesialis. Tapi seperti apa, Pak? Itu hanya sekedar untuk gambaran saja. Tapi seperti apa yang terjadi di lapangannya? Karena sejak awal itu kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti beberapa protokol yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah. Sehingga tata cara pelaksanaan pelayanan juga berubah total seluruhnya. Jadi juga sikap karyawan juga begitu total juga berubah. Mereka tidak bisa sembarangan memegang benda-benda yang dulunya itu tidak ada tata cara. Sekarang semua dilakukan berdasarkan dan ketat begitu protokol. Ya, Pak ya. Itu yang membedakan dengan pelayanan sebelumnya. Kalau untuk karyawan sekarang dengan adanya perubahan kejadian luar biasa ini membuat beberapa profesional SDM melakukan review terhadap perencanaan SDM untuk kelangsungan bisnisnya di dalam menjaga kejadian-kejadian yang akan terjadi gelombang ketiga nanti ini. Gelombang ketiga. Udah siap nih ya. Ya, gelombang ketiga udah di depan mata soalnya ya, Pak ya, karena sekarang udah dibuka, tapi nanti kita akan diuji lagi dengan Natal tahun baru begitu ya. Meskipun dengan prokes ketat, tapi kalau misalnya masyarakatnya juga tidak aware, tidak mendukung, ya bisa jadi repot juga. Bu Novi mau menambahkan mungkin sampai di sini? Iya, ini tadi yang menariknya kan ini tadi saat sekarang di hotel concernnya itu masih dua. Jadi satu tadi menjaga kesehatan karyawan dan kesehatan bisnisnya. Artinya gitu ya. sampai sekarang teman-teman di industri perhotelan juga tetap belum bisa leha-leha lah ya. Bisnis memang sudah mulai jalan, tetapi mereka tetap konsentrasi seperti kata Bu Novi, dua hal. Ya oke, bisnisnya jalan, kita alhamdulillah, tapi prokesnya tetap loh ya. Betul. Jangan main sembarang pegang-pegang apa-apa yang nggak harus dipegang gitu ya. Saya rasa itu tantangan ya Pak Dono ya, ngerubah mental tadi itu loh, cara kerja, sikap yang kayak gitu itu kan akhirnya menjadi nilai-nilai yang mereka harus pegang saat sekarang gitu loh. Nggak mungkin nggak sama dengan dulu. Dulu oke lah, kita orientasi ke servis gitu ya. Sekarang mungkin bisa jadi orientasi servisnya itu sudah agak bergeser gitu lah ya arahnya gitu ya Pak Dono. Mudah gak melakukan transfer itu Pak? Artinya mengajak teman-teman di karyawan ini, di manajemen ini untuk mengubah, atau seperti apa kalau boleh dikasih tahu bocorannya, langkah upaya-upaya yang dilakukan untuk itu? Ini kan kalau di bidang hotel ini kan mereka segi pelayanan, sehingga sejak awal dia bekerja dan sejak dia sekolah itu memang sudah selalu harus well trained, harus terlatih terus. Kemudian apabila ada perubahan pelayanan begini, dia juga secara mental sudah disiapkan memang. Itu memang dunia hotel begitu Pak. Jadi mereka kan sudah sejak keluar tuh kita latih, masuk pun dilatih, nanti terus dikembangkan begitu terus. Jadi pelatihan itu sudah menjadi bagian makanan sehari-hari kalau untuk orang hotel itu, dan harus diperbarui. Ya, artinya dengan background mereka-mereka yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya itu relatif tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan diri begitu ya. Ya, artinya mereka tahu persis bahwa mereka ini jasa, dan mereka harus memberikan layanan dalam bentuk yang seperti ini, apalagi sekarang pandemi gitu ya.
Betul. Pak, mungkin boleh tahu Pak Dono, ini loh bentuk pelatihan yang saat sekarang dikembangkan, terutama dalam situasi yang krisis seperti ini tuh lebih penekanannya yang ke apa ya Pak? Jadi ini kan karena ada pandemi sehingga lebih pelatihan yang melatih karyawan dengan pemakaian prokes, tapi tidak menghilangkan kedekatan dengan tamu. Itu yang kita kembangkan. Karena kan jangan sampai pelayanan dengan prokes ini menjadi momok bagi tamu, ketakutan begitu. Jadi kita harus memberikan aware kepada tamu bahwa kesehatan ini bagian dari pelayanan juga kepada tamu begitu. Jadi tamu itu merasa safe bahwa ternyata di hotel ini sudah menjalankan protokol. Itu yang harus kita sampaikan kepada tamu. Ya, oke. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi yang sempat saya tanyakan, apakah sekarang kemudian teman-teman yang sempat istilahnya tadi Pak, dirumahkan ya Pak ya? Dirumahkan itu kemudian seiring dengan berjalannya bisnis yang so far sudah mulai so good ini, mereka sudah kembali bisa dipekerjakan secara penuh sekarang Pak? Sudah kembali semua sekarang. Oh gitu ya? Kembali semua. Karena kan okupansi sudah mulai naik, sehingga outlet juga sudah bergerak semua. Sehingga kan butuh pelayanan yang prima untuk melayani tamu ini. Dan juga kan prokes ini kan tidak bisa tamu ambil makanan sendiri, harus itu tadi yang saya sempat bahas juga. Kadang-kadang nggak enak juga ya Pak ya, kalau menu-menu yang kita suka nggak bisa ibu Pak. Nggak bisa, iya betul. Agak terganggu. Betul. Masa terus minta terus ibu mbak tambah mbak gitu kan nggak enak ya, paling cuma 2 kali gitu kan. Dan porsi yang berikutnya kecil juga loh. Gini lagi nanti ditunggu gilirannya gitu ya. Ya, tapi kalau soal yang menarik juga kan kapan hari kita sempat diskusi juga sama teman-teman dari Persi yang perhimpunan rumah sakit seluruh Indonesia itu terkait dengan antisipasi gelombang ketiga COVID itu, mereka juga sudah mewarning hati-hati rumah sakit harus siapkan jangan sampai lengah meskipun sekarang zero pasien itu ada di mana-mana gitu ya. Nah kalau perhotelan sendiri seperti apa Pak? Tadi sempat disinggung juga soal antisipasi gelombang ketiga. Mudah-mudahan sih kita berharap mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan kita sudah meskipun belum seperti yang diharapkan tapi herd immunity-nya sudah mulai kebangun lah ya. Tapi seperti apa Pak yang disiapkan untuk itu? Jadi di perhotelan kan ada pemeriksaan kesehatan kepada karyawan. Jadi kita melakukan screening setiap hari kepada karyawan. Kemudian swab secara acak. Jadi apabila dibutuhkan pada tengah bulan atau akhir bulan kita acak swab 1-2 karyawan untuk melacak apakah masih ada indikasi COVID apa tidak. Itu yang kita lakukan untuk antisipasi. Untuk antisipasi. Kalau itu dari sisi SDM ya Pak ya. Kalau dari sisi pelayanan apa kemudian selain juga tadi makan nggak boleh ngambil sendiri. Tapi kalau mandi sendiri kan Pak? Oh kalau itu iya pasti. Belum pernah dengar ya ada tambahan servis itu ya Mas Aldi. Belum pernah dengar makanya saya. Kalau ada saya bisa coba nanti kalau siapa dulu yang mau mandiin. Ya. Apa seperti apa Pak? Kalau misalnya yang kalau yang dari sisi tamu kan kita pertama kita mengaplikasikan peduli lindungi itu. Iya. Aplikasi itu sudah kita jalankan. Kemudian kita batasi mengenai jumlah juga. Kemudian pengaturan jarak. Jadi dalam satu resto itu tidak bisa 100%. Jadi kita maksimalkan cuma 50% dengan pengaturan bangku yang sudah kita atur sedemikian rupa. Ya. Kalau nanti misalnya tiba-tiba terjadi lonjakan karena Natal tahun baru, terus kemudian wah ini peluang, ini bisnis, ini duit, ini keuntungan, tapi melanggar prokes. Gimana Pak? Tapi nggak boleh jawabannya normatif, harus dijawab dengan yang sungguh-sungguh loh Pak. Didengarkan Gusti Allah loh. Itu menjadi tantangan nggak Pak? Iya, jadi kan masing-masing hotel yang mempunyai open area itu bisa agak menyimpang dari prokes. Jadi seperti hotel yang punya open area itu bisa
jaga jaraknya tidak seperti yang ada di dalam building. Itu mungkin salah satu solusi untuk menampung jumlah tamu yang berlebihan. Oke. Yang diuntungkan kalau hotelnya punya space terbuka, open space-nya. Itu tapi nah ini kan juga menarik ya Bu Novi ya. Kalau kan tadi saya bilang ini nggak diambil ini keuntungan, tapi diambil ini rotok ngelanggar prokes. Takutnya nanti malam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana Bu Novi? Kalau Bu Novi jadi seorang manajer hotel, apa yang Anda lakukan? Jadi dibalik ya, saya sudah jadi manajer hotel ya. Iyalah, hari ini kan kita ngobrolnya aura-aura itu sudah. Ya. Oke, jadi saya mungkin tidak langsung ke yang berkaitan dengan atau gini, atau masalahnya kadang-kadang kan mungkin masyarakatnya ya kita tahu masyarakat orang kita ini kan tidak mudah diatur begitu ya, untuk menaati prosedur itu kan tidak mudah begitu. Apalagi mereka yang mungkin merasa punya duit lah katakanlah. Saya tidak mengatakan selalu seperti itu, tapi ada kemungkinan terjadi seperti itu. Padahal hotel sudah menerapkan prokes misalnya. Nah, tapi pengunjungnya, tamunya, sudahlah, gampang-gampang, saya nggak takut kok, saya nggak. Kalau menghadapi seperti ini, sebaiknya apa begitu ya? Saya rasa ini kan juga ada kontrolnya ya Pak ya. Jadi ada dari gugus COVID rasanya sih masih akan sekarang ini masih akan sidak-sidak begitu ya, belum. Jadi sesuai dengan perwali, masing-masing hotel itu harus membentuk satuan tugas penanganan COVID. Jadi petugas yang sudah ditugaskan untuk itu diberikan kewenangan untuk memberikan pengarahan dengan baik. 24 hours, Pak? 24 jam, Pak. Oke. Harus. Tapi tidak dengan jalan, bukan dengan melarang, tidak. Kita mengarahkan. Karena ini kan pelayanan, beda dengan di kantor pemerintahan. Jadi bentuk-bentuk yang kita sampaikan kepada tamu itu lebih ke sosialisasi terus. Bukan melarang, jadi tetap kita arahkan kalau memang lagi isoman di dalam kamar atau ada gejala kita arahkan ke pelayanan klinik gitu. Atau kalau belum vaksin ya kita arahkan ke pelayanan kesehatan, kita antar begitu. Jadi memang ya sisinya sisi pelayanan, bukan sisi pelarangan. Jadi beda memang sisi satgasnya. Lebih ke pelayanan jadi. Iya, itu kalau belum vaksin dianterin itu kan juga harus jadi SOP hotel yang ditambahkan dari sebagai SOP. Jadi ini update ini ya, di mana ada vaksin massal yang diadakan gitu ya. Harus ya, gitu ya, supaya kita tahu nanti pada saat terjadi masalah. Tapi memang masih ada Pak kasus-kasus tamu-tamu yang belum vaksin kayak gitu. Tidak ada Bu, sudah vaksin semua. Sudah vaksin ya. Tapi in case ada kejadian seperti itu, dari hotel sudah siap. Sudah, kita ada satgas yang memang tugasnya untuk itu memang. Iya, dan saya rasa kan itu tadi Mas Aldi, kita ini harus dua hal yang dijaga gitu ya, jaga bisnis gitu. Kalau tadi itu loh kita aura-auran tadi, kalau aura-auran itu tadi kan, ya itu tadi kelangsungan bisnisnya bisa jadi kan ada teguran atau ternyata muncul kasus-kasus dari acara-acara yang diselenggarakan di hotel itu kan jadi bumerang juga. Betul, gitu. Itu jadi promo kontraproduktif juga untuk promosinya begitu ya. Gitu. Artinya Bu Novi ingin menggarisbawahi bahwa ya manajemen hotel harusnya juga berpikir soal sustainable-nya begitu ya. Betul, tidak hanya melihat tadi itu sisi servisnya juga. Sisi servisnya juga. Itu nggak boleh hilang gitu kan seperti itu. Tetap ada, itu memang jargonnya hotel ya itu nggak boleh. Kalau itu hilang ya dia bukan hotel nanti. Dan mungkin ini ya kalau misalnya di restoran gitu ya. Mungkin jam 9 harus tutup, ya sudah jam 9 tutup, jam 8 kita sudah mulai info kepada tamu. Nanti last order jam berapa kayak gitu ya, karena kita tutup jam berapa. Jadi tamu enggak kecewa kayak gitu loh. Artinya kita juga batasi, orang kan biasanya tuh makin malam makin gayeng gitu kan ngobrolnya gitu kan. Terus mereka lupa gitu kan, merasa karena sudah malam enggak terlalu banyak orang. Nah, tapi itu tadi dari ini karena mungkin jika ada salah satu saja yang terkena gitu positif gitu. Nah, dalam klaster ini aja kan bisa jadi akan timbul masalah kayak gitu kan. Jadi mungkin seperti itu. Terus kayak misalnya di area-area yang publik gitu mungkin jam berapa mungkin sudah mulai dimatikan lampunya gitu ya. Ya enggak sesadis itu. Ya enggak sesadis. Supaya kemudian orang jangan duduk.
Ya kita arahkan, biasanya ke lobi, ke tempat yang memang disediakan buat tamu, tidak langsung dimatiin. Iya. Oh iya benar. Semua apa kan dimatikan ganti oblek gitu. Tapi kalau itu di nanyanya ke orang yang nggak benar. enggak apa-apa. Memang harus kita itu supaya Pak Dono tahu gitu loh. Enggak, tapi Pak Dono ini tadi di awal berbincang informal disampaikan bahwa beliau adalah wakil ketua Badan Pimpinan Daerah PHRI ya. Pak Dono, ya Jawa Timur ya, PHRI Jawa Timur ya. Pak Dono kan tidak semua hotel itu yang ada di bawah naungan PHRI yang kebetulan Anda adalah wakil ketuanya itu beruntung Lifestyle Hotel dan beberapa hotel yang sekarang sudah mulai kebalik okupansinya. Yeah. Bagaimana kemudian PHRI secara organisasi, asosiasi begitu membagikan keuntungan lah supaya semua hotel bisa sama-sama berkembang begitu. Apa yang kalau boleh tahu, ini agak menyimpang dari topik, tapi karena Anda dari PHRI menarik juga untuk apa sih yang dipikirkan asosiasi? Mungkin mereka-mereka yang sekarang jadi bos-bosnya hotel belum bergabung di PHRI setelah tahu, saya mau ikut dong. Ada masih Pak ya yang belum bergabung ya, hotel-hotel yang belum bergabung ya? Ada beberapa hotel yang belum bergabung karena mungkin kurang informasi mengenai kegiatan PHRI. Oke, iya. Hotelnya Mercury pasti belum gabung. Siapa? Hotelnya Mercury. Oh iya belum dibangun. Mercury itu bukan Mercury. Ya, tapi apa Pak? Apa sih keuntungannya? Kalau join di PHRI, apa yang kemudian PHRI, apakah PHRI juga memikirkan nasib seluruh anggota asosiasinya? Karena PHRI ini kan mitra dari pemerintah, jadi program-program pemerintah hampir keseluruhannya kita sampaikan ke anggota dan itu pasti bermanfaat. Seperti kemarin bantuan-bantuan pada masa pandemi itu kan kita sampaikan dan juga mereka merasa terbantu, beberapa bantuan modal kemarin juga mereka terima. Oh ada ya Pak ya dari pemerintah ya? Kepada pengusaha juga diberikan, kepada pekerja juga diberikan. Itu melalui Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia masa pandemi itu, dan itu sudah diterima memang. Jadi selama masa pandemi ini selain kemudian menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan, mensosialisasikan program-program dan hal-hal baik yang lainnya, PHRI sendiri apakah cukup banyak pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk misalnya mengadaptasi kebiasaan baru begitu? Karena kita kan selalu bekerja sama dengan pemerintah, kemudian protokol-protokol kesehatan itu selalu kita dengungkan untuk selalu digunakan dalam pelaksanaan pelayanan kepada tamu. Kemudian juga kita mengembangkan tempat-tempat wisata baru sesuai dengan program pemerintah, desa wisata begitu. Itu yang beberapa hal yang kita sampaikan kepada anggota untuk bisa meningkatkan income mereka, juga bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. Oke. Artinya cukup banyak juga hal-hal yang selama ini sudah dan akan terus dilakukan oleh PHRI sebagai asosiasi untuk tumbuh bersama-sama begitu ya Pak ya untuk seluruh anggota ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali beberapa pertanyaan. Saya lihat sudah ada melalui WhatsApp dirangkum oleh teman-teman di Posko, tapi saya ke pesan-pesan dulu sahabat Mercury. Ada beberapa pertanyaan saya mulai saja dari Pak Danang. Dalam kondisi seperti sekarang ini, apa trik yang dilakukan terhadap menjamurnya bisnis perhotelan? Tadi sempat kita bahas memang ya soal sekarang kan memang Surabaya saja, kalau dulu ngapalin hotel tuh gampang, sekarang tuh ngapalin hotel apalagi kalau dicampur semuanya gitu ya, mulai yang ada bintangnya sampai yang budget yang segala macam itu kan memang luar biasa. Nah, pertanyaan Pak Danang ini mungkin cocok karena Pak Dono ini dari PHRI begitu ya. Betul. Trik yang dilakukan terhadap menjamurnya bisnis perhotelan. Seperti apa Pak? Apakah memang ini dibuka terus ya memang ya? Itu bukan ranahnya panjenengan ya? Itu pemerintah yang kasih izin ya?
pemerintah kasih izin. Oke. Tapi dan itu tidakkah kemudian PHRI melihat wah ini kalau untuk beberapa kota di Jawa Timur sudah overload ini, kalau jangan ditambah lagi persaingan jadi nggak sehat, apa pernah nggak memberikan masukan seperti itu, Pak? Iya pernah sih, PRI juga menyampaikan supaya persaingan tidak sehat ini tidak terjadi. Karena kan nanti kalau terlalu banyak hotel berlebihan dengan jumlah tamu yang tidak seimbang, itu kan akan terjadi perang harga ya, Pak ya. Perang harga. Dan itu sangat tidak sehat begitu ya. Sehat itu. Ya. Dan apakah sekarang itu sudah terjadi kondisi seperti itu atau masih ya ini harus di warning lah, karena so far sih masih bisa Sekarang kondisinya memang jumlah kamar sudah berlebihan memang di Surabaya. Surabaya ya. Oke, jadi persaingan juga pasti lebih kompetitif ya. Iya, begitu sudah. Iya. Konsumen seneng sih ya, tapi manajemen yang harus putar otak bagaimana strategi-strategi yang harus dilakukannya begitu ya. Iya, kalau konsumen seneng karena sekarang hotel murah-murah kan Bu Novi? Iya, betul. Iya. Nah, itu jadi enak lah. Tapi nggak ada hotel yang mau mandi Pak. Saya mau ngasih ide Mas. Ya, oke. Kemudian Ibu Firda, seberapa prospek bisnis perhotelan ke depannya dan apa yang akan dilakukan kalau nanti COVID berdampingan dengan kehidupan kita? Bagaimana bisnis hotel menyiapkan ini? Oh, artinya kan COVID ini kan bukan mau setahun 2 tahun ini, Mas. Mungkin masih akan lama. Nah, hotel menyikapinya sebagai sebuah adaptasi kebiasaan baru seperti apa? Itu pertanyaan Bu Firda. Yang kedua, yang pertama, prospek bisnis perhotelan. Pak Dono, gimana Pak? Prospek bisnis perhotelan. Kan sudah puluhan tahun nih Pak Dono menggeluti bisnis perhotelan. Kalau ngomong soal prospek hari ini seperti apa ya? Kalau prospek industri hotel akan selalu mengikuti perkembangan masyarakatnya. Selama masyarakatnya tetap butuh tempat untuk mencari liburan. Selama itu juga wisata akan selalu berkembang. Gitu ya? Iya. Kalau untuk Surabaya sendiri Pak, sepanjang yang Anda amati? Kan Surabaya ini kan pusat bisnis, jadi tidak pernah berhenti masyarakat bisnis ini bergerak. Itu aja. Kalau terlalu bergerak, ini yang jadi concern di bisnis hotel. Kalau masyarakatnya berhenti, ini yang masalah buat bisnis hotel. Artinya menurut Anda prospek masih oke ya? Masih bagus prospeknya. Oke ya. Karena bisnisnya makin bagus. Bagaimana kemudian terkait dengan pengelolaan ketika COVID ini kita semua harus hidup berdampingan dengan COVID? Itu pertanyaan Bu Firda juga. Gimana Pak? Ya, itu kan memang sudah tantangan dari hotel yang sudah kita dapatkan dari setahun yang lalu. Dan itu juga sudah kita buatkan suatu panduan. Ada panduan dari SOP-nya begitu ya. Ada panduan dari pemerintah, kita juga buat panduan sendiri dan itu selalu disosialisasikan kepada karyawan setiap hari. Dan itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan kita untuk selalu memberikan kenyamanan kepada tamu dengan cara prokes. Artinya sering dengan perjalanan waktu Pak Dono termasuk orang yang sangat hakul yakin bahwa mereka teman-teman yang bekerja di industri perhotelan ini tahu persis apa yang mereka harus lakukan begitu ya. Betul, tetapi mendisiplin masyarakat ini juga menjadi pekerjaan ya Bu Novi. Iya. Sebagai penasehat PHRI apa ya? Hari ini saja sampai pukul 9 itu Bu Novi penasehat PHRI. Apa yang bisa Ibu sampaikan? Ya, jadi kan hotel ini kita sudah kalau kita jadi tamu hotel, artinya kita kan sudah masuk dalam sebuah lingkungan yang berbeda gitu. Jadi perilaku orang mungkin di luar dengan di dalam ini kan bisa jadi sangat berbeda. Betul. Gitu. Jadi yang penting adalah kalau mungkin karena kaitannya ini langsung dengan hotel, lepas dari tadi itu bahwa ngatur masyarakat itu susah, sudah dipakai PPKM level macam-macam, itu sebenarnya adalah upaya mengatur seperti itu. Betul. Gitu kan. Terus juga dikeluarkannya aturan-aturan yang mengatur itu semua, misalnya pertemuan sekarang tadi itu juga
ada aturannya segala macam. Nah, kalau seperti itu berarti bagaimana yang kita utamakan pada saat sekarang ya bagaimana ketika kita ada di dalam lingkungan hotel, maka pada saat itulah tadi itu kebutuhan tamu itu tadi. Yang satu, tamu pasti sampai sekarang pun masih mengharapkan mereka itu aman gitu ya, bukan hanya sekedar nyaman pada saat itu. Jadi ketika kita stay, kita aman di sana, kemudian nyaman gitu. Dan yang itu tadi untuk bisa mencapai aman dan nyaman, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti gitu. Jadi ini dari hotel sendiri yang ini tadi bagaimana menerapkan prokes di dalamnya, melatih karyawan-karyawan yang ada di dalamnya sehingga dengan prokes yang sangat ketat tadi, mereka tetap bisa serve dengan baik. Misalnya juga minggu yang lalu kita cerita dari rumah sakit yang customer service di depan itu yang bagian terima pasien. Itu kalau bicara sekarang jadinya agak teriak-teriak gitu ya, karena mereka pakai face shield, pakai masker seperti itu. Nah, tadi itu juga ini tantangan juga saya rasa buat resepsionis yang ada di hotel. Untuk seperti itu. Dan untuk selain kita mengandalkan SDM yang akan touch langsung dengan kita, yang berhubungan langsung dengan kita, sarana-sarana pendukung yang menunjang itu perlu juga mungkin dipikirkan. Misalnya check-in gitu ya. Kalau sekarang kan kita pesan itu sudah pakai, nggak pesan bawa tiket dulu tuh voucher hotel. Kita vouchernya sudah lewat mungkin QR code misalnya ya. Dan sebagainya. Datang lah itu sudah ada untuk scanning bahwa kita sudah terdaftar kemarin booking tanggal berapa, dicek namanya langsung masuk ke resepsionis. Seperti itu kan sudah menghindari orang berkerumun terus kemudian berhubungan langsung seperti itu. Dari situ kan kita langsung tahu mungkin kamar kita yang sesuai dengan yang kita pesan itu ada di mana gitu kan, langsung kemudian tinggal ke resepsionis, mungkin nggak tahu sudah nggak perlu tanda tangan yang secara fisik lagi gitu. Terus kemudian konfirmasi bahwa kita sudah oke. Kan biasanya ada nih ketentuannya nggak boleh apa gitu. Terus harus mungkin ada safety depositnya seperti harus ada deposit dan sebagainya. Udah nanti tinggal kita jalan ngambil kuncinya, sudah kita dapatkan kuncinya, tinggal diantar nih ke kamar. Ya, ke kamar gitu. Jadi mungkin itu juga yang perlu dipikirkan, bukan hanya yang interaksi langsung dengan orangnya, tetapi juga sarana pendukung seperti itu. Ya, apakah prospek perhotelan menurut Ibu masih cukup bagus? Kalau saya karena tinggal gini, justru ketika orang sekarang ini sudah sepaneng-sepanengnya karena bosan di rumah, bosan kerja, mereka harus ngadep laptop dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau yang orang yang bekerja dia juga sudah jenuh, orang yang apalagi yang di rumah saja gitu ya. Orang sudah haus kepingin temennya gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya prospeknya masih sangat jelas sangat bagus karena itu tadi orang itu kepingin sekarang itu ada istilah rebound yang ini akan kembali pariwisata itu loh. Jadi orang itu rasanya kepingin wisata semua gitu, lagi ada istilah bounce back gitu loh yang ini. Jadi orang itu justru kepingin wisata gitu karena tadi sudah sangat bosen dan sebagainya. Sehingga kalau tadi itu tanya peluang bisnis hotel, mestinya iya. Harusnya iya. Meskipun tetap harus dengan tadi itu betul, prokes yang ketat, mengadaptasi kebiasaan baru dan sebagainya. Betul. Ya itu tadi. Baik, terima kasih Ibu. Sudah ya, nanti salah ngomongnya saya gimana sama pengurusnya ini. Ini masih ada loh, kan Ibu penasehat jadi aman. Ini ada Pak Anton yang menanyakan di kondisi saat ini, kalau nanti ada rekrutmen, apa kriteria yang diharapkan dari seorang pekerja baru, apa perbedaan saat kondisi pandemi dan tidak dalam hal rekrutmen. Ya, saya nggak tahu apakah ini, tapi mungkin Pak Anton ingin menanyakan for the long term, kalau nanti bisnis sudah mulai oke, tapi kita harus berbisnis dengan adaptasi kebiasaan baru. Kalau mau ngerekrut orang, udah mulai dipikirin nggak Pak Dono? Nanti kalau mau ngerekrut orang baru di hotel, orangnya harus seperti apa begitu? Kalau standar tetap sama sih, sesuai dengan kualifikasi. Cuma kan ada tambahan-tambahan yang prokes itu yang baru. Jadi mereka harus sudah swab dulu sebelum kita rekrut.
Jadi pastikan bahwa kondisinya tidak terpapar gitu. Tidak terpapar ya. Itu wajib itu di mana-mana. Hanya itu saja begitu ya. Kalau skill khusus tambahannya gitu Pak, mungkin kalau di beberapa industri itu kan gini, kita ketika merekrut kita jadi orientasinya juga agak beda gitu. Orang yang kita harapkan bisa multitasking kayak gitu Pak. Ya betul, karena kan memang situasi yang mengharapkan demikian. Jadi memang satu orang menjalankan beberapa pekerjaan itu yang sekarang mendominasi kebutuhan tenaga kerja. Jadi memang begitu. Rata-rata satu orang menjalankan dua minimal tuh, dua pekerjaan yang berdekatan. Berdekatan. Jadi kayak front office nanti juga memberikan pelayanan di bellboy begitu, angkat-angkat koper gitu. Iya. Bu Novi mau menambahkan dari jawabannya? Iya, jadi di awal kan kita sudah sempat bahas ya, kalau kita mau merekrut karyawan tentunya pasti akan ada kriteria baru, kriteria tambahannya itu tadi bahwa orang ini harus lebih multitasking seperti itu. Lebih multitasking karena ya itu tadi kalau kita ngumpulin spesialis kan jadi susah. Karena nanti kan tadi itu pekerjaan sebenarnya akan relatif lebih mudah karena kita dibantu dengan sistem gitu kan. Sehingga itu tadi bagaimana lebih orang bisa mengoperate sistemnya itu, terus kemudian mereka expand skillnya kepada job family yang relevan. Gitu ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang masih satu rumpun yang relevan ya mereka itu yang harus expand ke sana. Oke. Baik, saya ke Pak Dono sebagai closing statement Pak. Tadi sempat kita coba bahas sih sebenarnya, tetapi nggak apa-apa untuk lebih memberikan penekanan kepada para calon konsumen baik lifestyle ataupun juga karena mewakili PHRI ya seluruh hotel lah ya. Apa yang kemudian bisa disampaikan untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon konsumen atau konsumen yang sudah ada sekarang dan supaya balik kembali terkait dengan pengelolaan hotel di masa-masa atau di saat kita harus hidup berdampingan dengan pandemi ini. Ya, jadi sampai saat ini seluruh hotel hampir 100% sudah menjalankan ketentuan pemerintah, baik karyawannya, baik tamunya, semua kita sudah mengikuti. Jadi masyarakat tidak perlu ragu lagi untuk kembali menikmati pelayanan hotel, karena kita sudah melindungi seluruh fasilitas hotel dengan mengikuti prokes dari pemerintah secara ketat. Dan dipastikan karyawan 100% sudah mengikuti vaksin mandiri atau vaksin yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau tidak mengikuti vaksin tidak boleh masuk kerja sekarang. Belum boleh masuk kerja tidak ya. Tidak boleh. Itu menjadi standar dari pengelolaan hotel di era sekarang ini. Oke, baik. Closing statement yang sangat-sangat menginspirasi. Bu Novi, apa closing statement dari diskusi kita hari ini? Seperti halnya industri-industri yang lain, saya rasa bahwa di perhotelan juga mulai bergeser ke cara-cara kerjanya tadi ya gitu. Jadi karena pasti juga ikut tren di mana digitalisasi itu harus jalan gitu ya. Terus pekerjaan-pekerjaan mungkin yang sifatnya remote itu akan lebih banyak seperti itu. Di hotel mungkin juga ada beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote, artinya nggak harus orang itu office centric ya, kerja nggak harus ada di situ gitu. Bisa jadi ada beberapa fungsi gitu ya, beberapa fungsi yang tidak harus ada di hotel situ gitu ya. Jadi dikerjakan dari tempat lain. Terus kemudian itu tadi sih digitalisasi, kemudian remote working dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kalau saya katakan itu jadi bukan core itu di outsourcingkan gitu. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa di outsource dari luar gitu, di outsource dari luar karena tadi itu supaya juga fungsi-fungsi yang ada di dalam hotel itu atau di tempat kerja itu tidak jadi terlalu penuh dan jadi banyak orang di sana. Seperti itu. Jadi itu mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan nanti kelangsungan kantor gitu dan terutama kalau ini kita bicara di hotel. Di hotel ya. Oke, ada
info-info yang harus disampaikan MSI? Mau bikin apa aja? Jadi kalau yang dalam minggu ini kita sudah jalan sih pelatihan dan sertifikasi untuk bidang MSDM. Mulai Sabtu kemarin kita udah jalan. Yang akan buka lagi jalan di tanggal 16 Oktober adalah pelatihan dan sertifikasi untuk public relation. Karena kita punya dari level public relation officer, terus kemudian juga supervisor sampai public relation manager gitu. Jadi mungkin dari teman-teman hotel ini kemarin juga dari beberapa teman hotel ada yang kita undang juga secara khusus untuk mengikuti pelatihan ini gitu. Jadi kita berikan undangan supaya juga tahu nih, karena juga ini mungkin tidak sempat dibahas tadi bahwa pelatihan di hotel sekarang banyak yang berhenti gitu kan, tapi artinya tetap karyawan itu tetap harus dilatih, harus gitu. Di skill up. Jadi, ya. Betul. Nah kemarin kita sempat dari beberapa teman dari hotel kita berikan undangan khusus untuk mengikuti PR, terutama teman-teman PR yang ada di Humas. Oh, di PR ya. Gitu. Sehingga kemudian nanti kalau misalnya ini mereka mau lanjut sertifikasi, tinggal sertifikasi. Tapi pelatihannya kita undang. Nah ini nanti kita akan buka di 16 Oktober gitu ya. Pelatihan dan uji kompetensinya dilakukan secara online. Jadi teman-teman dari hotel dimanapun berada nggak masalah gitu, artinya nggak harus datang, dan dilakukannya di weekend, di hari Sabtu. Di weekend ya, tidak ya, oke, baik. Webinar series masih berhenti untuk minggu ini? Webinar series mungkin baru minggu depan. Baru akan minggu depan ya, di ini kan ya. Terus yang minggu ini sih sedang ada Instagram Live, tapi kebetulan malah kita yang diundang jadi tamu di salah satu ini acara gitu. Jadi live Instagram ini nanti mungkin kita akan info lagi kalau. Oke. Baik, terima kasih banyak sudah bersama saya, terutama untuk narasumber tamunya Pak Rumadono Sumanto, SAMH, Legal Advisor atau HR dari Lifestyle Hotel, ya, PT KIHO Kairos Indonesia. Pak Dono, sehat-sehat terus ya. Ya, terima kasih atas undangannya. Ya. Baik, matur nuwun, selamat pagi. Selamat pagi. Bu Novi juga. Terima kasih. Tetap sehat ya Bu Novi ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Siap. Oke, baik. Dan sahabat Merkuri, seperti biasa jangan kemana-mana. Saya tutup dulu dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia kita. Tetapi saya masih punya waktu sejam untuk bersama Anda melanjutkan Merkuri Morning Show sampai pukul 10. Merkuri.